Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Pransusanjaya dari Teknik Desain dan Manufaktur. Di sini saya akan meneruskan dari part sebelumnya, yaitu penentuan failure mode and effect analysis. Pada poin 4.2.5, setelah didapatkan data time to failure distribusi time to failure, dilakukan perhitungan FMEA. Berikut pada tabel 4.6, analisis FMEA pada CCS. Tabel 4.7, analisis FMEA pada seawater cooler. Tabel 4.8, analisis FMEA pada balas. Tabel 4.9, analisis FMEA pada full oil transfer and purifying. Dan tabel 4.10, analisis FMEA pada oil fill and transfer. Di sini tabel 4.6 FMEA CCS pada komponen strainer dapat terjadi failure mode, yaitu volume factor, karena korosi akibat air dari luar masuk ke dalam strainer yang disaring terus sehingga terdapat volume factor di dindingnya. Severity-nya dapatkan 7 dan occurrence-nya 3. Jadi RPM yang didapat yaitu 21. Setelah itu filter strainer sama, failure mode-nya terjadi karena volume factor, karena air yang difilter tadi, dan severity-nya mendapatkan nilai 8 dan occurrence-nya 3. Jadi RPM yang didapat yaitu 24. Setelah itu pompa failure mode-nya juga volume factor, karena jika filter tidak tersaring dengan benar maka akan masuk ke dalam sistem pompa tersebut. Jadi severity-nya mendapatkan poin 5 dan occurrence-nya 2 dan mendapatkan RPM-nya 10. Setelah itu pipa hisap, failure mode-nya akibat erosi karena terjadi sering dilewati oleh air laut, mendapatkan severity ranking 4 dan occurrence-nya 2. Jadi nilai RPM-nya adalah 8. Pipa utama failure mode-nya erosi juga karena sering dilewati oleh air laut. Jadi severity 4 dan occurrence-nya 2 sehingga mendapatkan nilai RPM 8. Setelah itu sea grading yang terjadi yaitu erosi dan korosi karena akibat sering dilewatinya air laut dan terjadi pengisan pada dinding sea grading tersebut. Jadi severity-nya 4 dan occurrence-nya 2 dan RPM-nya 8. Untuk sea valve terjadi erosi akibat air laut juga, jadi severity 4 dan occurrence 2. Jadi nilai RPM-nya adalah 8. Selanjutnya FMEA seawater cooler pada komponen strainer sama, yaitu failure mode-nya swelling factor. Jadi severity-nya 7 dan occurrence-nya 3 sehingga didapatkan RPM-nya 21. Pompa pendingin air laut, failure mode-nya juga failing factor. Jika filter dari strainer tidak dapat menyaring dengan benar, maka akan terjadi penurunan performa sehingga severity yang didapatkan adalah 5 dan occurrence-nya 2 sehingga RPM-nya adalah 10. Heat exchanger terjadi volume factor juga karena terjadi filter juga di dalam heat exchanger sehingga severity-nya 5 dan occurrence-nya 2 sehingga RPM yang dihasilkan adalah 10. Tangki ekspansi terjadi erosi akibat sering dilewatnya oleh air. Jadi severity-nya 4, occurrence-nya 2 dan hasil RPM-nya 8. Pipa utama terjadi erosi juga akibat sering dilewatnya oleh air. Jadi severity ranking-nya 4, occurrence ranking-nya 2 dan RPM-nya hasilnya 8. Berikut FMEA dari sistem balas. Pada komponen strainer terjadi failure mode, volume factor juga tetap akibat
pengerakan dari air yang kurang tersaring dengan baik. Jadi severity-nya juga 7, occurrence ranking-nya 3, sehingga RPN didapat 21. Lalu pompa failure mode-nya juga fouling factor. Jika tidak terfilter dengan baik lagi, maka severity ranking-nya mendapatkan nilai 5, occurrence-nya 2, sehingga RPN-nya menjadi 10. Selanjutnya, valve terjadi erosi dan mendapatkan ranking severity 4, occurrence 2, sehingga nilai RPN-nya 8. Selanjutnya, pipa cabang terjadi erosi juga, mendapatkan severity ranking 4, occurrence 2, dan nilai RPN 8. Lalu pipa balas terjadi erosi juga dan mendapatkan severity ranking 4 dan occurrence 2, sehingga nilai RPN-nya 8. Selanjutnya, full oil transfer and purifying. Di sini komponen strainer juga terjadi fouling factor dan mendapatkan severity ranking 7 dan occurrence-nya 3. Jadi nilai RPN-nya 21. Lanjutnya pompa fouling factor juga dan mendapatkan severity ranking 5, occurrence 2, dan RPN-nya 10. Dan purifier atau separator terjadi fouling factor juga yang mengakibatkan penurunan performa mesin, mendapatkan nilai severity 5, occurrence-nya 2, sehingga nilai RPN-nya 10. Storage terjadi fouling factor akibat minyak yang sering digunakan terus-menerus akan menjadi fouling factor pada dinding storage dan mendapatkan severity ranking 4, occurrence-nya 2, dan mendapatkan nilai RPN 8. Some tank terjadi fouling factor juga, mendapatkan severity ranking 4 dan occurrence ranking 2, sehingga RPN-nya mendapatkan nilai 8. Pipa terjadi fouling factor dan mendapatkan severity ranking 5 dan occurrence-nya 2, sehingga RPN yang didapatkan adalah 10. Lanjut, ini adalah tabel FMEA oil fill and transfer. Pada komponen strainer, failure mode-nya tetap yaitu fouling factor yang mendapatkan nilai severity ranking 7 dan occurrence-nya 3. Jadi mendapatkan nilai RPN 21. Selanjutnya pompa terjadi fouling factor juga dan mendapatkan severity ranking 5 dan occurrence-nya 2, sehingga nilai RPM-nya adalah 10. Selanjutnya some tank fouling factor yang mendapatkan nilai severity ranking 4 dan occurrence-nya 2, sehingga nilai RPN-nya 8. Selanjutnya pipa failure mode-nya tetap yaitu fouling factor dan mendapatkan ranking severity 5 dan occurrence-nya 2, sehingga nilai RPN-nya 10. Dari semua data FMEA tersebut, tiap sistem mendapatkan nilai RPN yang kritis dan memerlukan penanganan untuk dilakukan metode RCM untuk diketahui jadwal maintenance yang optimal untuk meningkatkan performa pada sistem. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.